Jadi kali ini saya akan membahas masalah disek switch ya, atau disek parabola seperti ini. Ya. Di sini saya akan membahas bagaimana cara mengukurnya. Nah, selain cara mengukurnya, saya juga di sini akan membahas terlebih dulu ya apa itu disek ya. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa awet ya, dan sebagainya ya. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan kemudian aktifkan tanda lonceng. Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, silahkan bagikan kepada teman-teman ya. Oke, tanpa berpanjang lebar kita lanjut. Oke, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui sebuah disek ya. Bagaimana disek itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan rusak. Nah, bagi yang tidak tahu disek itu seperti ini ya. Nah, sebelum kita jauh membahas ya, kita harus pahami dulu apa itu disek ya. Kemudian bagaimana cara penerapannya. Kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan supaya disek ini tetap awet. Oke ya. Jadi disek ini adalah sebuah alat ya untuk memisahkan antara LNB1 dan LNB lainnya supaya tidak tabrakan ya, atau istilahnya supaya bisa membagi sinyal ya. Jadi disek ini digunakan di parabola yang lebih dari 1 LNB. Jadi bisa 2 LNB, 3 LNB, atau 4 LNB ya. Nah, bagi yang tidak tahu LNB itu seperti apa, LNB itu seperti ini ya. Nah, ini adalah LNB C-band ya. LNB ini digunakan pada parabola besar ya, atau parabola jaring. Dan kemudian ini adalah LNB Q-band. LNB Q-band digunakan pada parabola mini. Kita lanjut ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya LNB itu tetap awet ya. Adapun yang harus kita lakukan adalah pertama, usahakan ya LNB ini jangan ditaruh di luar ya. Tapi jikalau terpaksa untuk taruh di luar, usahakan LNB ini ditutup ya. Oke ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, jadi langsung kita lanjut ke cara pengukurannya. Untuk cara pengukurannya itu relatif sama ya, hampir sama dengan cara mengukur kabel ya. Maksud saya dengan cara mengukur kabel ini. Nah, ini caranya hampir sama. Untuk cara mengukur kabel ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Kalian bisa tonton videonya, untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi, silahkan dicek. Untuk pengukuran kabel ini ya, itu ada 3 cara yang saya jelaskan ya. Sedangkan untuk mengukur disek ini nanti saya jelaskan cuma 2 cara saja ya. Oke, lanjut. Jadi untuk cara pengukurannya itu gampang ya. Jadi sebelum kalian mengukur disek ini, pastikan dulu bahwa kondisi kabel ini sudah kalian ukur dalam keadaan baik ya. Ya. Jadi untuk mengukurnya, kondisi disek harus tertancap ya. Seperti ini, tertancap kabel. Nah. Terus langkah kedua, kalian harus perhatikan di sini. Ini ada LNB 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi nanti ketika pengukurannya kalian mengikuti, disesuaikan dengan pengaturan di receivernya ya. Oke, misalkan sekarang saya ingin mengukur LNB 1. Saya ingin mengecek apakah LNB 1 ini dalam keadaan baik atau tidak ya, apakah port ini dalam keadaan baik atau tidak. Saya gunakan ini ya, biasanya saya menggunakan ini potongan kabel ini, saya ambil
Jadi kalian bisa menggunakan jarum atau menggunakan apa saja ya, yang penting bisa menghantarkan listrik. Kalian masukkan ke sini ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan ya, kalian harus tahu posisi ini ya ketika mengukur ya. Jadi kalian harus mengecek apakah posisi receiver kalian berada di horizontal atau vertikal ya. Caranya kalian tinggal ketik aja info ya, kalian lihat ininya, channelnya ada listnya di situ tertera horizontal ya. Mungkin kurang fokus ya, tapi saya rasa kalian paham maksud saya ya. Kemudian kalian tancapkan di sini, kemudian kalian ukur ya. Untuk toleransi kabel itu biasanya 3, maksudnya untuk horizontalnya maksimalnya bisa sampai 21 ya. Seperti yang kita ketahui, horizontal itu ukuran dasarnya itu 18 volt ya, 18 volt. Jadi toleransi 3 berarti maksimalnya 21. Untuk vertikalnya itu kita ketahui 13 volt ya, berarti toleransi 3 berarti 16 volt. Jadi untuk kabel. Sedangkan untuk di set ini toleransi 2 ya. Jadi jika horizontal 18 volt, maka dia maksimalnya harus sampai 20 volt ya. Lewat dari 21 volt berarti rusak ya. Oh ya, sebelum kalian mengukur ini ya, adapun gejala-gejalanya adalah mirip ya seperti ini, tidak ada sinyal ya. Jadi intensitas sinyalnya kosong, atau kualitas sinyalnya kosong, atau intensitas sinyalnya di bawah 5% dan kualitas sinyalnya di bawah 5% ya. Tetapi kemudian jika ini rusak ya, terkadang siaran kalian muncul bagus, kemudian ketika dalam beberapa menit dia seperti CD kusut ya, seperti kaset kusut gitu ya, seperti disk kusut maksud saya ya. Kemudian kalian matikan receiver, kemudian kalian hidupkan lagi, kemudian dia normal lagi, terus beberapa saat kemudian kayak ini ya, disk kusut ya. Itu juga gejalanya ya. Jadi kalian harus paham dulu gejalanya sebelum kalian mengeksekusi. Oke. Di sini horizontal berarti maksimalnya harus 20 volt ya. Jadi nggak boleh lebih dari 20 volt ya. Nah, di sini saya menggunakan VDC. Jadi skala saya atur ke VDC 200 ya. Nah, untuk groundnya atau negatifnya bisa kalian tempelkan di sini boleh, di sini juga boleh, atau di sininya juga boleh. Saya biasanya di sini saja biar enak, biar gantung gini ya. Kemudian yang positifnya ya, yang positifnya saya tempelkan di plat ini ya. Gimana enaknya nih? Begini ya kali ya enaknya ya. Nah, di sini di port 1 ya, saya mendapati tegangannya itu 19,1 volt ya, 19,1 volt. Jadi intinya seperti itu ya. Mungkin kalian paham, yang jika kurang paham dengan penjelasan saya silakan kalian tanya di kolom komentar.
Untuk cara yang ketiga, maksud saya untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua adalah menggunakan lampu LED ya dan resistor. Untuk cara merangkainya silakan kalian lihat di video yang tadi saya sebutkan ya. Nah, caranya pun sama. Jadi intinya sama saja, kalian pasang 4 lampu LED ya. 1, 2, 3, 4 kalian pasang, satu kakinya nancap ke sini. Pastikan posisinya jangan kebalik ya. Kemudian kalian bisa ikat sama karet ya. Satu di sini dan satunya di luar, kalian ikat dengan karet. Kemudian kalian tinggal geser aja pengaturan desainnya 1, 2, 3, 4. Nanti dia akan mengikuti. Ketika kalian menggeser 1, dia akan nyala di sini 1. Kalian geser 2, dia akan menyala 2, 3, 4. Jadi satu nyala yang lain mati, satu nyala yang lain mati, begitu ya. Saya rasa kalian bisa memahami apa yang saya maksud. Nah, seperti itulah caranya ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman ya, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng ya. Oke, nantikan video berikutnya dari Trik and Trik. Salam Trik and Trik.